Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Aku yakin polo-polo yang ngeklik video ini adalah polo-polo yang pengen tahu lebih lanjut lagi dibalik meninggalnya aktor terkenal bernama Lee Seon-gyun pada tanggal 27 Desember tahun 2023. Jujur, berita meninggalnya aktor Lee Seon-gyun ini sangat ramai di Korea dan aku nggak ngira ini bakal juga ramai di Indonesia. Mungkin di antara polo-polo cukup banyak yang sudah tahu bahwa Lee Seon-gyun ini sedang diperiksa oleh kepolisian Incheon berhubungan dengan penggunaan narkoba. Tapi kenapa kok sampai meninggal? Ini yang bakal kita kupas, langsung kita mulai. Video kali ini tak bahas langsung berdasarkan timeline biar polo-polo lebih paham apa yang terjadi mulai kapan dan apa yang terjadi di tanggal berapa. Awal mulanya itu pada tanggal 19 Oktober tahun 2023, kepolisian Incheon mengumumkan bahwa mereka sedang melakukan penyelidikan terhadap beberapa orang yang diduga menggunakan narkoba, dan di dalamnya ada aktor terkenal juga. Di luar itu juga ada info bahwa aktornya itu berinisial L dan berusia sekitar 40 tahunan. Keesokan harinya pada tanggal 20 Oktober tahun 2023, Hodu NU Entertainment yang merupakan agensi dari Lee Seon-gyun bilang bahwa betul, aktor L yang sekarang dimaksud di berita adalah aktor Lee Seon-gyun yang berada di bawah naungan kita. Tapi dengan ini kita ingin menyampaikan bahwa aktor L ataupun Lee Seon-gyun itu tidak pernah menggunakan narkoba dan akan menjalani pemeriksaan dengan baik. Bersamaan dengan itu, Hodu NU Entertainment menyampaikan bahwa sebenarnya akhir-akhir ini Lee Seon-gyun itu telah menerima ancaman dan Hodu NU Entertainment bersama dengan Lee Seon-gyun akan melaporkan orang ini ke pihak kepolisian. 2 hari setelah itu, pada tanggal 22 Oktober tahun 2023, kepolisian Incheon menyatakan bahwa betul di antara 8 orang itu, salah satu aktor berinisial L itu adalah Lee Seon-gyun. Tapi hingga waktu itu, Lee Seon-gyun itu masih belum diubah menjadi tersangka. Statusnya itu masih belum tersangka. Tetapi keesokan harinya, pada tanggal 23 Oktober tahun 2023, polisi mengubah status Lee Seon-gyun menjadi tersangka dan diduga menggunakan obat terlarang mulai dari awal tahun 2023, dan diperkirakan ini digunakan di sebuah tempat yang disebut 10% Room Salon. Ini mungkin agak membingungkan, mungkin ada yang ngira ini adalah nama toko atau gimana. Sama di Indonesia kalau misalnya ada yang bilang pijat plus plus, nah kita kan langsung paham, oh maksudnya pijat plus plus itu bukan pijat yang gini tapi pijat yang gimana gitu kan ya. 10% Room Salon ini artinya adalah tempat minum yang ditemani oleh perempuan yang cantiknya itu termasuk 10% di atas. Jadi istilahnya kalau kamu datang ke tempat ini dan minum, yang melayani kamu dan menemani kamu minum adalah cewek tercantik 10% di Korea kayak gitu. Ya, ini salah satu istilah. Jadi kalau di Korea lebih tepatnya disebutnya 10 Pro, bukan 10% ya, 10 Pro. Dan bahkan ada juga tempat yang dibilang Il Pro. Il Pro itu 1%, berarti tercantik 1%. Ya, tapi aku kurang tahu detailnya kayak apa, tapi ya pokoknya kayak gitu, info yang beredar di sosial Korea. Dan 4 hari setelah itu, tanggal 27 Oktober tahun 2023, kepolisian Incheon melarang Lee Seon-gyun untuk keluar dari luar negeri. Jadi bisa dibilang lebih serius lagi sekarang tahapnya. Dan besoknya pada tanggal 28 Oktober tahun 2023, Lee Seon-gyun ini dipanggil untuk datang ke kepolisian untuk diperiksa pertama kalinya. Nah, di situ Lee Seon-gyun melakukan tes dan di tes urin ternyata dia itu negatif. Tapi bersamaan dengan itu, kepolisian juga mengambil 100 helai rambutnya Lee Seon-gyun untuk diperiksa. Nah, kenapa yang diambil adalah rambutnya? Karena kalau seseorang menggunakan narkoba, katanya kandungannya itu bakal tersisa di rambutnya. Dan manusia itu biasanya 1 bulan itu 1 cm pertumbuhan rambutnya. Jadi kalau misalnya rambutnya itu 10 cm, paling nggak polisi bisa mendeteksi ada nggak penggunaan narkoba di 10 bulan terakhir kayak gitu. Dan seperti yang udah aku sampaikan tadi, di tes urin itu udah negatif. Tapi beberapa hari setelah itu, polisi juga mengumumkan hasil tes rambutnya ataupun hasil tes yang lebih detail lagi ataupun lebih dalam lagi, yaitu pada tanggal 3 November tahun 2023. Setelah diperiksa oleh tim forensik menyatakan bahwa Lee Seon-gyun itu negatif dari penggunaan narkoba, alias polisi itu nggak menemukan bukti apapun bahwa Lee Seon-gyun ini menggunakan narkoba.
Paling tidak untuk 8-10 bulan terakhir, karena panjang rambutnya ya sekitar 8-10 cm, artinya kayak gitu. Besoknya 4 November tahun 2023, Lee Seon-gyun ini dipanggil lagi ke kantor polisi untuk pemeriksaan kedua. Dan sekitar 19 hari setelah itu, pada tanggal 23 November tahun 2023, Dispatch akhirnya mengupload satu berita berhubungan dengan kejadian kali ini. Nah, di situ Dispatch bilang bahwa sebenarnya G-Dragon dan juga Lee Seon-gyun ini merupakan korban dari seorang perempuan yang bekerja di Denpro itu tadi, yang disebut Madam K, yang memberikan kesaksian yang kurang tepat ke kepolisian. Dan kepolisian Incheon yang terlalu rakus itu terlalu percaya dengan apa yang dikatakan oleh Madam K ini. Jadi hanya sebatas Madam K bilang sesuatu itu diambil sepenuhnya, mentah-mentah, tanpa di cross check, dan langsung membuat G-Dragon dan juga Lee Seon-gyun ini dijadikan sebagai tersangka. Paham? Madam K ini siapa? Madam K ini kalau dibaca di berita-berita mungkin bakal paham. Dia itu bisa dibilang kayak yang jual minuman di kayak tempat yang disebut Denpro itu tadi. Madam K ataupun orang-orang yang seperti ini, dia itu bekerjanya adalah di tempat-tempat yang menjual minuman-minuman mahal gitu. Nah, di situ dia punya pelanggan kan ya. Terus pelanggannya ditelepon, "Halo, hari ini datang nggak? Ini lagi ada minuman baru. Kalau nggak ada yang cantik," misalnya gitu. Terus datang. Jadi kerjaannya itu lebih kayak sales dan juga menjamah pelanggan kayak gitu itu. Dan Madam K ini yang bilang ke kepolisian Incheon kalau dia itu pernah melihat tentang G-Dragon ataupun Lee Seon-gyun. Tetapi tanggal 24 November besoknya ini masih berlanjut. Polisi meminta lebih lagi bulu yang ada di badannya Lee Seon-gyun. Karena rambut dibilang mungkin direkayasa atau gimana, polisi meminta bulu bagian lain, dan bulu yang diambil kali ini adalah bulu ketiak. Sedangkan bersamaan dengan itu, Madam K ini juga bilang ke polisi bahwa dia itu pernah melihat sendiri kalau Lee Seon-gyun ini pernah menggunakan narkoba sebanyak 5 kali di tahun 2023. Yang bikin lebih ramai lagi, yang mungkin membuat kepolisian lebih kayak, kan pasti make ini kayak gitu. Dan 2 hari setelah itu, pada tanggal 26 November tahun 2023, ternyata dari bulu ketiaknya Lee Seon-gyun juga tidak ditemukan adanya narkoba, alias bisa dibilang kayak nggak pernah make gitu. Dan sekitar 1 bulan setelah itu, pada tanggal 23 Desember tahun 2023, lagi-lagi dipanggil untuk datang ke kepolisian. Dan kali ini dia ini diperiksa dengan waktu yang cukup panjang, yaitu selama 19 jam. Di pemeriksaan kali ini sebenarnya polisi itu lagi-lagi mempertanyakan kepada Lee Seon-gyun bahwa pernah nggak kamu pakai obat terlarang yang disebut dengan ketamin kayak gitu itu. Jadi terkesan polisi ini mendapatkan bocoran dari Madam K bahwa Lee Seon-gyun itu pernah menghirup kayak obat terlarang melalui hidungnya gitu. Dan di luar itu, yang membuat Lee Seon-gyun ini terus-menerus diperiksa adalah dia ini pernah mentransfer uang sebanyak 350 juta Korea won ke Madam K ini. Dirupiahkan sekitar 4,1 sampai 4,2 miliar rupiah. Nah, ini kenapa kamu transfer? Ini pasti untuk beli ini ya, kayak gitu tuh. Jadi bisa dibilang polisi itu terus-menerus menekan Lee Seon-gyun karena Lee Seon-gyun ini pernah mentransfer uang sebanyak 350 juta Korea won yang nilainya begitu besar gitu loh. Tapi karena Lee Seon-gyun ini terus-menerus nggak percaya, dia itu minta ke kepolisian untuk, ini loh, kalau kamu nggak percaya sama apa yang aku sampaikan, pakai lie detector, coba cek kan aku ini bohong atau tidak. Perlu diingat sebenarnya lie detector ini nggak diambil sepenuhnya ataupun tidak memiliki kuasa hukum di sidang sebenarnya, tapi bisa membantu. Jadi nggak berarti karena di sini muncul tidak bohong dia itu bakal bebas total gitu, nggak, tapi ini membantu. Dan pada tanggal 26 Desember tahun 2023 ini aku masih ingat, aku baca berita malam hari yang bilang bahwa Lee Seon-gyun itu bilang bahwa dia itu pernah menghirup sebuah obat melalui hidung, tapi dia ngira kalau itu hanya sebatas obat tidur. Dia nggak tahu kalau itu narkoba atau bukan. Ini merupakan salah satu hal yang membuat Lee Seon-gyun ini lebih dihujat lagi oleh para netizen. Para netizen itu pada bilang, "Hah? Ini aktor gimana sih? Masa obat tidur tapi hirupnya pakai hidung? Mana ada yang kayak gitu? Oh, ternyata ini bener, ini pinter acting, sampai ke kepolisian aja masih acting." Kayak gitu itu. Aku masih ingat karena beritanya itu lumayan banyak gitu komennya. Waktu itu malam-malam aku baca, aku masih ingat ini. Dan ternyata di luar berita itu, pada pukul 11:44 malam, Lee Seon-gyun ini meninggalkan surat wasiat kepada keluarganya dan pergi ke salah satu taman bernama Waryong Gongon menggunakan
mobil kendaraannya. Tapi karena Lee Seon Gyun ini nggak balik pada tanggal 27 Desember, pada pukul 10.12, manajernya ini melaporkan kepada polisi bahwa Lee Seon Gyun ini hilang. Dan untungnya tidak lama setelah itu pada pukul 10:30, polisi juga menemukan satu mobil yang terparkir di Taman Hwaryong, dan setelah diperiksa di dalamnya ada Lee Seon Gyun dalam kondisi yang sudah tidak sehat, dan juga ditemukan briket arang yang biasanya kalau di Korea itu digunakan untuk bunuh diri emang. Jadi briket arang ini kan kayak starternya arang yang kalau dia itu udah makan api sekali, dia itu terus-menerus menghasilkan api gitu loh. Beda sama arang biasa yang perlu dibakar lama kan ya. Nah, starter ini dia dikasih api dikit, nyulut, dan terus membakar. Dan dikarenakan asapnya itu, biasanya orang-orang meninggal. Sampai-sampai ada kalanya di Korea itu mau dibuat hukuman untuk melarang penjualan arang bebas gitu. Jadi kayak harus diperjelas ini dijual kepada siapa, dan yang beli ini penggunaannya apa gitu itu. Ini salah satu cara bunuh diri yang sering muncul lah di Korea. Ya, pokoknya untungnya polisi menemukan dan langsung dipindahkan ke rumah sakit. Tapi sayangnya Lee Seon Gyun ini tidak terselamatkan dan meninggal begitu saja. Jujur, Lee Seon Gyun itu memang menuliskan surat wasiat kepada keluarganya, dan keluarganya itu bilang kepada polisi untuk tidak membuka pesan surat wasiat ini kepada publik. Tapi nggak tahu gimana, siapa yang membeberkan, tapi surat wasiatnya ini juga terbongkar dan terbuka kepada publik. Kalau mau dicari itu ada. Dan ini karena pihak keluarga itu nggak pengen dibuka, meskipun bisa dicari kayaknya nggak enak tak bacakan di sini. Jadi buat yang mau cari tahu, tak sarankan coba dicari aja, pasti bisa ditemukan. Nah, sebenarnya kejadiannya sampai di sini. Sekarang aku mau menyampaikan beberapa hal lain yang mungkin bisa membantu pemahaman Polo-Polo tentang kejadian kali ini. Di luar berita-berita ini, aku juga melihat satu postingan yang bilang bahwa Jo Hyo Jung dan Lee Seon Gyun ini mereka selingkuh, dan mungkin ada hubungannya sama kejadian kali ini. Jadi memang sempat ada postingan yang menunjukkan bahwa Lee Seon Gyun sama Jo Hyo Jung itu agak nempel gitu. Tapi kalau ini sebenarnya bukan masalah tindak kriminal ya, ini kan lebih ke arah nilai etis dan juga bagaimana pergaulannya. Tapi ini tak bisa dibilang ada hubungan erat sama kejadian kali ini, karena video ataupun rekamannya ini itu udah lumayan lama gitu, nggak kayak baru-baru ini baru tersebar gitu, nggak. Nah, satu info yang pengen tak sampaikan, Madam K itu kenapa dia melakukan ini semua? Sebenarnya Madam K ini adalah salah satu orang yang sudah berulang kali menggunakan narkoba dan sudah berulang kali ditangkap polisi. Dan lagi-lagi kali ini dia itu kayak hampir tertangkap. Dan karena lagi-lagi dia ini kayak mau tertangkap, dia itu lagi mencari uang untuk menutup mulut orang-orang yang tahu kalau dia itu pernah menggunakan narkoba. Nah, terus dia ini mikirkan ya, enaknya nyari dana dari mana? Dan mungkin yang terpikirkan adalah Lee Seon Gyun. Dan apa yang disampaikan Madam K ke Lee Seon Gyun adalah dia bilang kalau HP-nya ini dihacking, dan semua hubungan antara dirinya dengan Lee Seon Gyun ini diketahui oleh seseorang. Dan hackernya ini, ya yang seseorang itu tadi ya, hackernya ini minta imbalan uang gitu. Dan uang yang diminta kepada Lee Seon Gyun itu senilai 350 juta Korea won. Sehingga Lee Seon Gyun itu ngasih uang 350 juta Korea won. Oke, ini uang yang bikin polisi itu terus-menerus memeriksa Lee Seon Gyun kesannya. Dan di luar Madam K ini ada satu orang lagi yang disebut si A yang tinggal di lantai atasnya Madam K, yang juga ternyata satu sekongkolannya Madam K yang menguras uangnya Lee Seon Gyun. Dan kalau dicari beritanya, si A ini juga pernah ngancam Lee Seon Gyun untuk uang senilai 50 juta Korea won. Dan si A yang juga dipanggil ke kepolisian untuk diperiksa pada tanggal 28 Desember, dia itu datang membawa anak yang juga mendapatkan hujatan lebih banyak lagi dari netizen. Itu jangan-jangan dia bawa anak untuk ini mau minta keringanan ke polisi itu. Nah, kayak gitu itu. Dan di luar ini, satu berita lagi yang bisa tak sampaikan. Ini aku nggak bisa nyebutkan namanya, tapi ada satu channel di Korea yang sangat-sangat kontroversial. Channel ini mengupload rekaman suara teleponannya Lee Seon Gyun dengan Madam K ini. Dan kalau didengar, ini full bahasa Korea dan aku nggak pengen membuka karena ini terlalu privat. Ini masih ada di YouTube dan bisa Polo-Polo dengarkan, tapi dalam bahasa Korea. Kalau didengarkan yuk, terkesan Madam K ini itu membuat cerita untuk menguras uangnya Lee Seon Gyun. Kayak
itu loh, ini hackernya tahu kalau kamu pernah ke rumahku. Terus misalnya Lee Seon Gyun tanya, lah emang tahu dia itu taunya dari mana? Aku nggak tahu sih dia itu taunya dari mana, tapi kayaknya dia itu masang mic di rumahku. Loh, emang kamu pernah manggil orang ke rumah tau? Aku nggak inget sih, tapi kayaknya pernah. Tapi yang pasti ini orang hacker tahu semua tentang kita. Lee Seon Gyun tanya, loh, lah iya dia ini taunya dari mana? Aku nggak tahu sih, tapi dia tuh tahu semua tanggal kamu datang ke sini, terus malam-malam waktu kita ngomong hal-hal yang dalam, terus gitu itu. Dan ada lagi satu video waktu Madam K ini telepon sama salah satu kayak temennya ataupun rekan kerjanya ataupun manajernya Lee Seon Gyun ini. Dan di situ di rekamannya itu dia itu bilang ke manajernya ataupun orang ini seolah-olah kayak ya hackernya itu tahu kalau kita ini pernah berhubungan, kita ini pernah menggunakan obat dan lain-lain, yang kita sendiri nggak tahu apakah benar ini cewek sama Lee Seon Gyun pernah berhubungan ataupun pernah menggunakan obat atau tidak, karena ini kan berdasarkan Madam K ini tadi. Tapi masalahnya nggak lama setelah rekaman ini diupload, aktor Lee Seon Gyun ini memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, sehingga kayak membawa lebih banyak kontroversi lagi ke channel YouTube yang ini. Tapi yang punya channel YouTube ini malah bilang bahwa jangan sampai hanya karena seseorang itu meninggal, seorang pelaku namanya itu diharumkan. Malah bilang kayak gitu, yang membuat kontroversinya itu semakin besar lagi. Dan kasusnya Lee Seon Gyun ini agak berbeda sama G-Dragon, karena Lee Seon Gyun ini pernah ada transfer uang dan juga dia ini ada hubungan cewek dengan Madam K ini. Padahal dia ini udah nikah dan juga punya anak, yang membuat cukup banyak hujatan nilai etis dari para netizen. Kalau misalnya Lee Seon Gyun itu belum nikah, mungkin hujatannya nggak bakal terlalu parah. Tapi karena udah nikah, ini yang membuat hujatannya itu lebih dalam lagi. Dan tentunya Lee Seon Gyun yang udah nikah juga memiliki beban yang lebih berat lagi untuk menghadapi anggota keluarganya. Tentu diakibatkan ini cukup banyak netizen yang menghujat kepolisian juga. Tapi pihak kepolisian bilang bahwa kita sangat menyayangkan meninggalnya aktor Lee Seon Gyun. Tapi apa yang kita lakukan hanyalah sebatas prosedur, tidak melebihi ataupun mengurangi dari prosedur. Jadi polisi terus bilang bahwa ya kita melakukan apa adanya. Tapi di satu sisi ada juga opini dari pihak Lee Seon Gyun, mau dari entertainment ataupun keluarganya, bahwa mereka itu berulang kali meminta untuk melakukan pemeriksaan secara tertutup, nggak dibuka kepada publik gitu. Namun polisi nggak pernah mengabulkan. Udah gitu, surat wasiat yang tidak ingin terbuka kepada publik pun terbuka, dan salah satu kemungkinannya adalah melalui polisi. Kayak polisi ini tidak melindungi ataupun tidak adil kepada pihak Lee Seon Gyun kayak gitu. Jujur, aku sendiri melihat berita bahwa Lee Seon Gyun ini meninggal sangat mengagetkan, karena kayak nggak terlalu lama, beberapa hari yang lalu, Lee Seon Gyun ini benar-benar mengharumkan nama Korea melalui film Parasite dan juga terus melakukan berbagai acting di project-project yang begitu bagus. Tapi tiba-tiba, benar-benar tiba-tiba meninggal begitu saja dan menghilang gitu. Melalui kejadian kali ini, aku sendiri belajar kayak oke, apapun yang disampaikan pihak polisi pun kadang itu bisa juga sebatas pernyataan dari satu pihak yang perlu kita cross-check dengan pihak-pihak yang lain kayak gitu. Jadi kayak gitu, mari kita gunakan internet lebih bijak lagi bersama-sama. Oke, Polo-Polo, makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.